Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam Sarapan Sapaan Pengharapan. Senang boleh menyapa Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang setia mengikuti program Sarapan GKI Kediri. Sebelum kita memulai hari baru ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri. Kami siap untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini, tapi sebelum kami memulainya, kami hendak mendasarkan kehidupan kami pada firman Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Saudara, tema kita pagi ini adalah obat anti FOMO. Diambil dari bacaan 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai yang ke-8. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Terpujilah nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang menjadi pengguna aktif media sosial ataupun suka melihat status WA orang lain, hati-hati. Karena penelitian menyebut bahwa kita rentan mengalami apa yang disebut sebagai FOMO, Fear of Missing Out. Perasaan gelisah dan takut kalau ketinggalan informasi, tren, ketinggalan zaman, bahkan ketinggalan karena keberhasilan yang dimiliki oleh orang lain. Itulah mengapa orang yang menderita FOMO akan melakukan apa saja, membeli apa saja, pergi kemana saja, bahkan berkomentar apa saja, bukan karena mereka membutuhkan hal itu, tapi semata agar mereka tidak ketinggalan sesuatu. Kondisi ini jelas berbahaya dan seringkali banyak orang tidak sadar sedang menderita fear of missing out atau FOMO. Dan di tengah dunia yang rentan membuat kita FOMO, maka bacaan hari ini menolong kita memiliki obat anti FOMO. Yang pertama, saudara, milikilah spiritualitas ugahari. Paulus menyoroti kecenderungan orang di masa itu yang pada satu sisi rajin beribadah, hidup dalam kesalehan, tapi di sisi yang lain selalu saja merasa kurang, sehingga menjadikan mereka sebagai orang-orang yang cinta uang. Dan bagian cinta uang ini dijelaskan di dalam ayat selanjutnya. Maka dari itulah Paulus menekankan rasa cukup bukan sekedar perasaan saja, melainkan kebiasaan baik yang bersumber dari spiritualitas yang dimiliki seseorang. Oleh sebab itu, spiritualitas ugahari menyadarkan kita apa artinya cukup. Dengannya, spiritualitas ugahari bisa menjadi counter atau lawan dari FOMO, karena kita ditolong untuk tahu batas dan memahami artinya cukup dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang mau kita kejar dan kita raih, tapi di saat yang sama kita mengingat orang lain juga butuh untuk dicukupkan oleh setiap kita. Kedua, pernyataan asal ada makanan dan pakaian cukuplah mengingatkan supaya kita fokus pada apa yang kita miliki, yang membuat kita sering menjadi FOMO karena kita melakukan perbandingan yang tidak seimbang, kekurangan kita dibandingkan kelebihan orang lain. Kok dia bisa sih punya ini dan itu, aku kerja sana sini cuma punya ini. Kok dia bisa berada di posisi itu, aku yang kerja mati-matian kok enggak bisa. Nah, jika kita terus membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain, akibatnya kita akan menjadi minder, ngenes, nelongso, dan merasa menjadi orang yang paling malang sedunia. Maka Paulus memberikan kunci yang sederhana, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi stop membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain, karena tanpa kita sadari ada orang lain yang juga membandingkan kekurangan mereka dengan kelebihan yang kita punya.
daripada capek mencari yang tidak ada, lebih baik bersyukur dengan apa yang ada. Dengan demikian, obat anti FOMO, fear of missing out, ada dua. Belajarlah mencukupkan diri karena itu bersumber dari spiritualitas yang kita hidupi. Dan yang kedua, belajar bersyukur dengan apa yang ada pada kita hari ini. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita berdoa. Bapa, ajarilah kami untuk bersyukur atas segala sesuatu yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Ajarilah kami juga untuk boleh menggunakannya dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga kehidupan kami menjadi perantara dari kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pagi ini kami hendak menyerahkan juga untuk kehidupan keluarga kami. Tuhan, tetap anugerahkanlah hati yang mau bertumbuh di dalam cinta Tuhan, sehingga dalam setiap pengalaman hidup berkeluarga, di dalam relasi yang kami miliki, kami dibentuk, ditempa, dan kami boleh bertumbuh melalui perjumpaan, bahkan melalui konflik sekalipun. Kami percaya Tuhan menguatkan keluarga kami melalui dinamika relasi yang ada. Dan kami juga berdoa bagi relasi keluarga yang mengalami ketegangan dan kerenggangan. Tuhan juga bantu mereka dengan menghadirkan kasih-Mu, sehingga masing-masing pihak yang ada di dalam konflik, mereka boleh melepas pengampunan, mereka boleh membangun komunikasi kembali, dan mereka boleh menemukan titik untuk hidup dalam perdamaian, sehingga rekonsiliasi itu bisa diupayakan. Maka Tuhan, kami serahkan kehidupan keluarga jemaat-Mu di GKI Kediri hanya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami siap untuk beraktivitas dan menjalani hidup hari ini. Tuhan, berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami, dan segala sesuatu yang akan kami kerjakan dan lakukan sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Tetap semangat, tetap berkarya dengan penuh sukacita dan syukur. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.